Setiap bertemu pengacara diidoni. Ya. Tapi ibu tidak sakit hati, itu bagus sekali apa yang ibu lakukan. Idfa' billati hiya ahsan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Bahkan ibu ditantang padu, ibu tidak meladeni. Tapi nek ditantang gelut, ya jangan diladeni. Apa bedanya padu karo gelut? Gelut dalam keadaan nesu itu kan juga padu. Ibu tidak meladeni ini. Alhamdulillah. Kenapa ibu bisa bersikap seperti ini, bisa lunak hati? Ini karena min halawatil iman, lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Selalu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Nabi kita pernah bersabda, ya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi setiap muslim itu mendiamkan saudara muslim lainnya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya bertemu, tapi yang satu berpaling, yang satu juga melengos. Terus apa sabda Nabi kita? Fa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Yang paling baik di antara 2 orang yang berselisih tadi ialah siapa yang memulai tegur sapa terlebih dahulu. Siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Meski dijutak, tapi ibu tetap menyambung, tetap menyapa, bahkan terus berusaha memberi. Terkadang dia terima, terkadang dia tolak. Bahkan mungkin saja ibu tadi, Mbok Di tadi, ya, itu sampai mengharamkan memberi ibu sesuatu. Ora sudi mbok sumpah nganti mati aku ra arep ngekeki kowe. Tapi ibu justru membalas itu dengan kebaikan, dengan memberi. Ibu diludahi, ditantang, tidak membalas, tetapi justru memaafkan. Itu sudah pas sekali dengan sabda Nabi, silman qata'aka wa'fu man silman qata'aka wa'ti man haramak wa'fu amman dzalamak. Sambung orang yang jutak, sambunglah hubungan silaturahim orang yang memutus hubungan silaturahim. Bude tadi memutus hubungan silaturahim, lah panjenengan nyambung terus. Itu sudah cocok pas dengan perintah Nabi. Wa'ti man haramak. Beri orang yang mengharamkan memberi kamu sesuatu. Ora sudi aku ngekeki kowe. Nggih Bude, jenengan mboten memberi tidak ngasih saya sesuatu ndak apa-apa, tapi saya akan terus berusaha memberi selama Allah mampukan saya untuk memberi. Diterima atau tidak, ya sudah, pokoknya diberi dalam rangka menjalankan perintah Nabi. Kemudian wa'fu amman dzalamak. Maafkan orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya kepadamu. Dan itu juga sudah ibu lakukan, alhamdulillah. Ini kalau bukan dari lezatnya iman, tidak mungkin diidoni kok orang bales. Biasanya diidoni pisan, meludah ke tanah ora kena. Orang yang diludahi tidak punya iman, dia akan balas meludah, dikenek wajahnya. Tidak hanya sekali, mungkin yang ngeriak sisan.
kocuh gitu kan, rasakno kan itu. Tapi ibu tadi tidak. Alhamdulillah, ini hasil dari mengamalkan hasil kaji, dorongan iman. Hatinya tetap lembut, tetap menjadi punya jiwa pemaaf. Dulu Nabi saja tidak hanya diludahi ibu, Nabi saja bahkan tertumpah darah beliau, hendak dibunuh. Tapi apa yang beliau lakukan? Memaafkan. Malaikat saja sampai tidak tega hati melihat Nabi disakiti, melihat kekasih Allah disakiti, sampai memberi tawaran kepada Rasulullah untuk diangkat gunung Uhud, ditimpakan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi tidak mengizinkan. Justru Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk hidayahmu kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya kaumku itu kaum yang belum mengerti. Itu suri toladan kita. Maka wajar ada orang yang benci kita, meludahi kita, itu wajar. Karena pembela kebenaran, penyuara kebenaran, pengamal kebenaran pasti akan dibenci. Dan kalau ibu berpikir semua orang bisa mencintai ibu, itu pikiran yang tidak pas juga. Mau dimanapun ibu berada, akan ada yang cinta, ada yang benci. Dimanapun ibu berada. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Untuk mendapatkan keridhaan, kecintaan semua manusia, itu tangeh lamun. Tidak mungkin kita ini mendapatkan cinta semua manusia, itu tidak mungkin. Waridallah ghayatun la tutrak. Keridhaan Allah, kecintaan Allah itu sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Artinya kita harus berusaha dan berdoa sebaik mungkin agar mendapatkan kecintaan, keridhaan dari Allah. Fatruk ma la yudrak. Tinggalkan sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya. Sehingga tidak usah ambil pusing. Kalau ada orang yang benci dengan ibu, tidak usah ambil pusing. Wa adrik ma la yudrak. Usahakan untuk meraih sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu keridhaan Allah, dengan cara membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ibu terus seperti ini, Allah akan menolong ibu dalam menghadapi Mbok D tadi dan orang lain yang berbuat aniaya kepada ibu. Dulu pernah ada seseorang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya karib kerabat. Aku terus menyambung hubungan silaturahim dengan karib kerabatku. Tetapi apa balasan mereka? Mereka memutus hubungan silaturahim denganku. Mereka juta. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Meski demikian aku terus berbuat baik kepada mereka, tapi balasan mereka terus berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku berbuat santun lembut kepada mereka, tapi mereka berbuat bodoh, berbuat aniaya, berbuat zalim kepadaku. Maka jawab Nabi apa? In kunti kama qulti. Jika benar apa yang kamu katakan, atau in kunta kama qulta, jika benar apa yang kamu katakan,
faka'annama tusiffuhumul malla. Maka seolah-olah kamu memasukkan bara api ke dalam mulut mereka. Artinya apa? Mereka berbuat buruk, kita berbuat baik. Mereka berbuat buruk lagi, kita berbuat baik. Membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Itu ibaratnya mereka yang membalas kebaikan kita dengan keburukan, seolah-olah mereka itu di mulutnya ada bara api. Karena mereka karib kerabat tadi membalas kebaikan kita dengan keburukan. Begitu terus. Terus pesan Nabi berikutnya, wala yazalu ma'aka minallahi, dan Allah akan senantiasa menolong kamu, zahirun alaihim, dalam menghadapi mereka, kaum kerabat yang terus membalas kebaikan kita dengan kedzaliman, dengan keburukan. Allah akan senantiasa menolong kamu menghadapi mereka, madum ta'ala dzalik, selama kamu bersikap demikian, artinya membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Maka ibu sudah sangat betul, sudah sesuai ayat Al-Quran, sudah sesuai hadis Nabi yang sahih apa yang ibu lakukan. Sehingga insya Allah kalau amal soleh ibu sesuai ikhlas karena Allah, juga mengikuti Rasulullah, insya Allah itu menjadi amal soleh dan diterima oleh Allah amal itu. Perkara beliau yang ibu sebutkan tadi masih judak, tidak apa-apa. Ibu jangan balas judak, tapi ibu terus berusaha menyapa, berusaha memberi, berusaha memaafkan, membalas keburukannya dengan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud membela yang bayar itu ibu, ya, bukan asal pengacara. Pengacara masih banyak yang baik. Artinya pengacara itu di negeri kita ini masih banyak yang menjalankan profesinya dengan membela kebenaran. Meski membela kebenaran juga boleh menarik bayaran, karena itu profesi. Ketika membela kebenaran, oh yang benar itu ini, menarik bayaran tidak apa-apa dari kliennya. Yang dimaksud membela yang bayar itu satu bentuk kebatilan. Sudah tahu si A ini salah, berdasar bukti-bukti, berdasar ayat Allah, hadis Rasulullah, ini jelas salah. Sedang bersengketa dengan B. Yang B ini dilihat dari ayat Allah dan hadis Nabi, serta dilihat dari hukum-hukum yang berlaku di negeri kita ini, yang B ini benar. Namun hanya gara-gara B tidak punya uang, yang A uang melimpah, akhirnya ibu membela mati-matian yang A ini. Gara-gara apa? Yang A ini mampu membayar ibu dengan jumlah nominal yang tinggi. Dan ibu tahu persis, menurut hukum agama salah, menurut hukum negara salah si A ini. Tapi punya uang, akhirnya ibu membela ini, kemudian dengan mengatakan bahwa B tadi yang salah. Nurani ibu tidak bisa dibohongi, bahwa saya sedang menimpakan madharat pada B. Sakjane sing bener itu B, karena B ora duwe duit, terus tak salah-salahke aku mbela A. Nurani ibu karena masih ada iman, itu tidak bisa dibohongi. Lah, contoh seperti ini adalah membela yang bayar dalam kebatilan. Lah, kalau memang seperti itu, ibu jangan terima.
pekerjaan yang seperti itu. Ibu menjalankan profesi sebagai pengacara, jangan hanya asal melihat siapa yang bayar, berapa banyaknya bayaran, bukan hanya sebatas itu. Kalau hanya melihat sebatas itu, ingat pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang telah mengaku beriman, buktikan keimananmu dengan mencari nafkah yang halal, yang thayyib. Karena bagi hamba Allah yang beriman, nafkah rezeki halal thayyib itu telah Allah sediakan, Allah mudahkan bagi hambanya yang beriman kalau dia mencari nafkah dengan keimanan, dengan ketakwaan. Maka yang dicari hanya yang halal dan thayyib. Kalau sudah mendapatkan itu, hamba Allah yang beriman dia akan bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah anugerahkan, baik sedikit atau banyak pemberian dari Allah. In kuntum, apa itu? Iyyahu ta'budun, jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Maka kalau ada tawaran pekerjaan menjalankan profesi pengacara, jangan asal melihat banyaknya bayaran, tapi lihat kebenarannya. Meski yang benar B bayarannya hanya sedikit, yang salah A bayarannya melimpah, ibu harus bela yang B. Karena membela kebenaran itu bukan perintah manusia, tapi perintah Allah secara langsung. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Coba diingat kembali itu ayatnya. Ayat surat apa itu? Mumtahanah? Al-Maidah. Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Mari, ini ayat ini pelajaran untuk kita semua, apapun profesi kita. Mari. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Nah, ini dulu kita temukan di sini ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Berarti ini Allah tujukan khusus kepada hambanya yang telah mengaku beriman kepada Allah. Ini bukti kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman, sehingga Allah terus ingatkan hambanya yang beriman. Supaya apa? Supaya selamat dunia dan akhirat. Terkait seruan ya ayyuhalladzina amanu ini, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan fa'ar'ilaha sam'aka idza sami'tallah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ilaha sam'aka. Jika kalian mendengar Allah menyeru dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang pendengaranmu baik-baik, perhatikan seruan itu. Karena Allah sedang memanggil kita, Allah sedang menasihati kita, Allah sedang mengingatkan kita. Kenapa harus pasang pendengaran baik-baik? Fa inna fihi khairun umir tabihi aunah au syarrun nuhita anhu. Karena biasanya sesudah seruan ya ayyuhalladzina amanu akan ada kebaikan yang mana kalian orang beriman diperintah untuk mengerjakan kebaikan itu. Atau
biasanya sesudah seruan ya ayyuhalladzina amanu akan ada keburukan yang mana orang beriman dilarang untuk melakukan keburukan itu. Ternyata setelah kita lihat isinya sesudah ya ayyuhalladzina amanu, isinya perintah kebaikan dan juga larangan. Yang pertama, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Berarti menegakkan kebenaran karena Allah, membela kebenaran karena Allah, itu perintah langsung dari Allah, bukan perintah dari manusia. Ketika kita tidak membela kebenaran, berarti telah menyalahi perintah Allah. Kalau menyalahi perintah Allah, berarti durhaka kepada Allah. Selain itu, jadilah kalian saksi yang adil. Itu juga perintah Allah, bukan perintah manusia. Maka menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan besar kecilnya bayaran. Selama kita menjadi seorang muslim, selama kita menjadi seorang mukmin, menegakkan kebenaran, membela kebenaran, itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukmin. Ketika kita tidak menegakkan, tidak membela kebenaran, maka berdosa di hadapan Allah, meskipun dibayar mahal. Kenapa? Karena telah melanggar perintah Allah, apapun profesi kita. Harus menegakkan kebenaran karena Allah, harus menjadi saksi yang adil karena Allah. Jangan takut menegakkan kebenaran, jangan malu menjadi saksi yang adil, jangan sungkan untuk menyuarakan dan membela kebenaran. Jangan sungkan untuk menjadi saksi yang adil. Kenapa? Karena Allah yang dawuh, Allah yang perintahkan. Ya. Terus? Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, mungkin yang bersengketa, yang satu sedang ibu benci. Wes gandeng aku lagi anyel rokae sing iki tak belone mati-matian. Jane sing salah ya sing iki sing tak bela iki. Ning gandeng aku anyel rokae piye carane tak jebloske ke penjara. Itu berarti kita sedang berlaku tidak adil. Kita sedang menunjukkan satu sikap tidak adil, menimpakan madarat kepada orang lain. Itu dosa di sisi Allah. Oke, ini rakwat bayari sidik, padahal sing bener kene, sing kene bayari oke, padahal sing batil, sing salah, sing mungkar itu sini, sing dolim itu sini. Tapi karena nominal rupiahnya besar sini, saya bela habis-habisan. Sebetulnya ini salah menurut hukum Islam, menurut hukum negara. Yang salah ini kebetulan yang punya duit. Nah, tidak peduli dengan hukum agama, tidak peduli dengan hukum negara, sing penting fulus, sing penting duit lah. Ini yang seperti ini yang batil, cara yang haram, cara yang tidak thayyib, tidak berkah. Meski jumlah nominalnya melimpah, namun keberkahan dari Allah nol, mungkin min gitu loh. Ya, terus berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. ya toh, i'dilu, berlaku adillah kalian, huwa aqrabul taqwa. Karena yang namanya keadilan itu dekat sekali dengan ketakwaan. Dan orang yang selamat dunia akhirat menurut Allah itu hanya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Untuk bisa bertakwa, salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa
itu senantiasa berbuat adil dimanapun berada, apapun profesinya, apapun status sosialnya, dia terus berbuat adil. Salah